syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita libur sudah 2 pekan, alhamdulillah bisa kembali lagi untuk sama-sama kita membacakan kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini bab yang sangat penting, di mana beliau buat satu bab khusus atau tema mengenai pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang masalah bid'ah, masalah khilaf, masalah al-jamaah dan masalah al-furqah. Sehingga nanti kita bisa mengetahui apa itu makna bid'ah yang sebenarnya, ya. Jadi tidak sesederhana memahami bid'ah itu dengan satu kata, semua bid'ah sesat, selesai sampai di situ. Tidak sesederhana itu. Itu butuh kajian, ya, sampai ditulis oleh ulama, kajiannya itu sampai 117 lembar. Membahas kata kullu saja. Di kata kullu bid'atin dhalalah itu kajiannya 117 lembar. Tapi zaman sekarang jadi singkat. Cukup ambil satu hadis, semua bid'ah sesat, selesai, titik. Gak ada koma lagi. Kalau ulama dulu tidak. Kata kullu di hadis kullu bid'atin dhalalah, kata kullunya itu dikaji, dipahami, dianalisa sampai 117 lembar jadi satu kitab. Nah, Imam Taqiyuddin As-Subki menulis kitab berjudul Kitabu Kulli atau Kitab Ahkam Kull Ma'alaihi Tadul. Itu kitab hanya bahas kata kullu saja. Ada 117 lembar. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikut apa sih makna dari bid'ah sehingga tidak disalahpahami makna tersebut, sehingga nanti menjadi satu pertentangan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, sehingga mudah menuduh ini bid'ah. Kalau menuduh bid'ah itu berarti mudil, orang itu menyesatkan atau orang itu sesat. Nah, itu kan satu tuduhan yang sangat bahaya kalau tidak terbukti. Ya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Nabi katakan, yang mengatakan saudaranya wahai sesat, ini kafir, kalau tidak terbukti tuduhan itu kembali kepada dirinya. Kayak larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir dan juga Imam Bukhari di bab ini. Disebutkan dalam kitab Amwal dari Imam Asbahani, di dalam kitab Hujjah dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini Sayyidina Ali kalau kita jelaskan, wah, butuh kajian khusus. Fadail beliau, keutamaan beliau itu sangat besar. Keilmuan beliau, kesolehan beliau itu luar biasa. Ya. Jadi kita mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan menunjukkan kita ini kelompok tertentu di dalam Islam. Kita yang namanya orang muslim wajib mencintai Imam Ali bin Abi Thalib, karena beliau termasuk daripada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah. Sayyidina Ali. Ya, jadi tidak berbicara kelompok nih. Sayyidina Ali ini kita wajib cinta. Gitu. Sama halnya sahabat juga kita wajib cinta. Al-Islam asasani. Islam punya 2 asas. Gak boleh kurang. Asas yang pertama hubbu sahabah. Asas yang kedua hubbu ahli baiti. Asas yang pertama cinta sahabat, asas yang kedua cinta keluarga Nabi. Kalau pembenci sahabat namanya Rafidi.
Kalau pembenci Ahlul Bait namanya nasibi. Dua-duanya enggak baik. Itu. Ada hal yang menarik. Ini sejarah ya, sejarah. Ada dua peperangan di dalam sejarah Islam yang dimana dua peperangan tersebut lawannya adalah sesama sahabat, sesama kaum muslimin. Jadi bukan lawan dengan orang kafir, orang musyrik, orang Persia, orang Romawi di zaman itu, orang Yahudi. Islam sama Islam, bahkan sahabat sama sahabat. Itu dua peperangan. Perang namanya Perang Jamal, Perang Onta. Dinamakan Perang Onta karena istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah, keluar berperang menuju ke Irak. Menghadapi siapa? Menghadapi Imam Ali. Dengan ada sahabat juga, ada Ammar bin Yasir di situ. Yang unik di antara pasukannya Sayyidina Ali ada saudara kandungnya Sayyidah Aisyah, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Ya, Sayyidah Aisyah punya ayah kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi saudaranya di pihak Sayyidina Ali bernama Muhammad ibn Abi Bakar. Sedangkan Sayyidah Aisyah didukung oleh sahabat lainnya, ada Tolha di situ, ada Zubair bin Awam di situ, ada Muawiyah di situ. Walaupun Muawiyah tidak ikut serta dalam perang Jamal ya. Kita tidak berbicara mana yang benar, mana yang salah. Ini sejarah sudah selesai. Karena ini kan muncul firqah Islam dasarnya itu dari peristiwa ini. Perang Jamal, perang Siffin, dan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau kenapa terjadi itu panjang itu. Tapi ini ada hal yang unik. Perang Jamal itu Sayyidah Aisyah dengan Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam ini Nabi puji, Nabi sanjung. Nabi katakan likulli ummati hawariyun wa hawari Zubair bin Awam. Setiap umat itu punya pengikut setia. Pengikutnya Nabi Isa disebut hawariyun. Dan pengikut setiaku adalah Zubair bin Awam, kata Rasulullah SAW. Tapi di kejadian tersebut menghadapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya kedua pihak ini tidak ingin berperang, tapi memang ada oknum yang memang sengaja mengadu domba. Tuh, provokator ada. Jadi provokator itu profesi klasik, sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Sekelas mereka itu provokator bisa buat adu domba. Tuh. Semuanya benar, ijtihadiyah. Ada pendapat yang menyalahkan pihak ini, membenarkan pihak ini. Ada pendapat mengatakan enggak, ini ijtihad, dua-duanya benar. Ada pendapat mengatakan yang benar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan pada akhirnya terbukti apa yang dilakukan Imam Ali itu benar. Nah itu. Datanglah mereka ke Irak. Sayyidah Aisyah menunggangi unta, sehingga dinamakan perang tersebut perang unta, Ghazwatul Jamal, karena naik unta. Sayyidah Aisyah di Haudajah, di kemah yang ada di atas punggung unta. Sampai berhadapan dua pasukan tersebut dengan jumlah yang cukup besar. Tidak main-main, mereka bawa pasukan begitu banyak dan terbunuh banyak. Terjadi juga peperangan itu. Nah, sebelum terjadi peperangan itu ada hal yang menarik. Imam Ali bin Abi Thalib bertemu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat Nabi, keluarga Nabi. Ia masuk daripada keluarganya Sayyidah Khadijah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah ponakan atau besanan sepupu. Ya, Zubair bin Awam. Imam Ali melihat Zubair bin Awam, Zubair bin Awam pun melihat Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib
berusaha mau diplomasi dengan mereka agar tidak terjadi peperangan, karena ini sesama kaum muslimin. Ya, tapi akhirnya terjadi juga peperangan tersebut. Ketika bertemu dengan Zubair bin Awam, Imam Ali melihat ini Zubair bin Awam. Sayyidina Ali tidak bawa senjata. Diletakkan itu senjata, ketemu dengan Zubair bin Awam. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, wahai Zubair, kau ingat tidak? Dulu di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, pernah Nabi Muhammad datang menemuiku sambil memegang tanganmu. Jadi Nabi jalan sambil memegang tangannya Zubair bin Awam. Ketika sampai kepadaku, Nabi tertawa. Dhahika, fi riwayah tabassama. Dalam satu riwayat tertawa, satu riwayat tersenyum. Kemudian Nabi menatap diriku, Nabi tersenyum. Nabi menatap dirimu, Nabi juga tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Zubair, apakah kau cinta gak kepada Ali bin Abi Thalib? Kata Nabi. Nabi tanya begitu kepada Sayyidina Zubair. Bagaimana saya tidak cinta ya Rasulullah? Ya ahlul baitmu. Ya orang yang kau cintai. Nah, Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, wahai Zubair, kau harus ingat, suatu saat ya innaka tuqatilu aliyan. Suatu saat kau akan berperang menghadapi Ali. Ini kejadian masih lama, belum terjadi itu. Nabi katakan begitu. Innaka tuqatilu aliyan. Kau satu saat akan memerangi Ali bin Abi Thalib. Wa anta lahu zalimun. Dan engkau pada waktu itu posisinya sebagai orang yang zalim terhadap beliau, terhadap Imam Ali. Nabi sudah kasih tahu. Disampaikanlah ini hadis. Kau ingat tidak hadis itu? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidina Zubair bin Awam. Dia mengatakan, saya sudah lupa hadis itu. Baru sekarang saya ingat. Baik, benar. Saya masih ingat, kata Zubair bin Awam. Akhirnya kalau begitu, saya tidak mau ikut perang ini. Balik menemui pasukannya, dia mengatakan, mohon maaf saya gak bisa ikut. Saya gak mau menghadapi Imam Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi sudah buat jawaban. Nabi sudah katakan kau akan perangi Ali dan kau dalam posisi sebagai orang yang zalim. Artinya orang yang posisinya salah waktu itu. Ternyata beliau tidak jadi perang. Cuma di tengah jalan mau pulang, mau kembali, ada salah satu orang di situ membunuh Zubair bin Awam. Syahidlah beliau di situ. Dan memang Nabi sudah kasih kabar kan dulu. 10 orang yang dikabarkan masuk surga itu termasuk Zubair bin Awam juga. Nah, jadi dia tidak terlibat dalam peperangan itu. Lihat bagaimana Nabi punya perhatian kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah terjadi peperangan itu, kita singkat saja kisahnya. Saudara kandung dari Sayyidah Aisyah, kan Sayyidah Aisyah ditawan tuh. Ditawan habis perang, ditawan. Ini kalau kaidah ahli sunnah wal jamaah, wa majara baina sahabati fasqud, ya. Kalau di kitab Zubat, itu yang dimaksud peristiwa-peristiwa kelam ini. Kalau ada sejarah-sejarah tentang sahabat, sesama sahabat, lebih baik kalian diam. Tuh. Karena memang disinilah muncul polemik di dalam sejarah Islam. Tapi kita tidak bahas itu. Kita lagi bahas bagaimana posisinya Imam Ali bin Abi Thalib. Karena ini pas bab Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika selesai perang ditawan, Sayyidah Aisyah diperlakukan dengan baik. Imam Ali menghormati, ini istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum orientalis memanfaatkan sejarah ini. Kenapa Sayyidah Aisyah ikut terlibat dalam peperangan ini? Karena masih dendam dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata mereka begitu. Karena dahulu ketika hadithul ifqi, ya, dituduh berzina tuh. Sayyidah Aisyah pernah dituduh berzina oleh orang-orang munafik.
Nah, kemudian Nabi meminta usulan bagaimana nih? Istri saya dituduh berzina. Maka Sayyidina Ali menyarankan, ya Rasulullah, perempuan masih banyak, ceraikan saja dia. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin membenturkan Islam dengan Islam, ingin merusak sejarah Islam. Mereka katakan dari situlah ada kebencian dan dendam Aisyah kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga terbunuhnya Sayyidina Utsman. Mereka tujuannya datang menuntut agar mencari siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan karena terbunuh secara zalim. Nah, dari situ Sayyidah Aisyah dikatakan ikut serta karena punya dendam kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi ini pernyataan ditolak. Ya, ditolak karena tidak mungkin seorang istri Nabi memiliki perilaku semacam itu. Nah, jadi ini kita harus tahu masalah Islam ini ada kelompok sampai sekarang ini, kata Syekh Ibrahim Bajuri ini, Islam terpecah-pecah sebab masalah dari masa Sayyidina Utsman terbunuh itu. Dan dia akan berlangsung sampai hari kiamat. Jadi jangan harap kita satu, nggak bisa. Hukum alamnya begitu. Hukum alamnya. Nanti bersatunya kapan? Imam Mahdi. Imam Mahdi ada baru bersatu. Man hamala sayfa qabla zuhuril mahdi faqad khutil. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, lahir 83 Hijriah, wafat 148. Siapa yang membawa pedang sebelum munculnya Imam Mahdi, maka dia akan terbunuh dengan pedang itu sendiri. Artinya kaum muslimin bawa pedang, ia akan terbunuh dengan sesamanya sebelum munculnya Imam Mahdi. Maknanya tidak mungkin ada persatuan secara utuh keseluruhan kaum muslimin sebelum munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah tokoh yang menyatukan umat Islam dan tokoh yang nanti membebaskan Baitul Maqdis. Dan Imam Mahdi daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari turunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi dzurriyyati, qala Nabi. Al-Mahdi min zurriyyati min auladi Fatimah. Ya, Imam Mahdi adalah anak turunanku dari anak-anaknya Fatimah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidah Aisyah ketika ditawan, masuk saudaranya. Saudaranya di pihaknya Sayyidina Ali, Muhammad bin Abi Bakar. Marah. Ia mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kau ikut serta dalam peperangan melawan Imam Ali bin Abi Thalib? Nabi yang katakan Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Ali selalu di atas kebenaran dan kebenaran selalu bersama Ali. Kenapa kau ikut? Ada oknum-oknum nih yang sengaja provokasi. Jangan terpancing dengan provokasi mereka. Bahasanya kira-kira seperti itu. Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Ali bersama kebenaran, kebenaran bersama Ali. Para sejarawan akhirnya membuat kesimpulan, oh iya benar. Ternyata kesimpulannya, ijtihadnya Sayyidina Ali lah yang benar pada waktu itu. Nah, semua ini kan sejarah sudah ditutup untuk tidak muncul polemik di tengah-tengah kaum muslimin. Disitulah berkembang nanti ada kelompok-kelompok kaum muslimin mulai dari masa itu. Di masa terbunuhnya Sayyidina Utsman, puncaknya perang namanya Jamal dan perang Siffin. Perang Siffin itu nanti Sayyidina Ali menghadapi Muawiyah. Itu juga terjadi peperangan yang dahsyat dan banyak sahabat juga meninggal dunia. Bahkan Ammar bin Yasir itu sudah dikabarkan dibunuh oleh pemberontak. Ammar bin Yasir dari kelompoknya Imam Ali, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau fadailnya Imam Ali, Imam Nasai menulis kitab khusus namanya Khosais Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Itu cukup, kitab itu membahas keistimewaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Ahmad, ada yang mengatakan ini kitab ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang menyatakan putranya beliau yang menulis. Menulis dua kitab. Yang satu judulnya Fadail Sahabah
keistimewaan, keutamaan sahabat Nabi Muhammad. Jadi satu kitab, Fadail Sahabah. Kemudian kitab kedua, beliau menulis berjudul Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Yang unik, dipisah. Sahabat punya kitab tersendiri, Imam Ali punya kitab biografi tersendiri. Kemudian beliau nyatakan di situ, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang hadis-hadis yang menceritakan keutamaannya melebihi banyaknya riwayat yang menunjukkan kelebihan tersebut. Itu yang paling banyak adalah riwayat kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Maknanya hadis-hadis tentang pujian dan keutamaan beliau itu paling banyak. Itu yang bilang Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sehingga nanti kan Ahli Sunnah wal Jamaah tetapkan urutan Al-Khulafa'ur Rasyidun itu yang paling mulia sesuai urutan. Pendapat pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jadi urutan yang paling mulia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ada yang mentafdil Imam Ali. Yang paling mulia Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar kedua, Sayyidina Umar ketiga, Sayyidina Utsman keempat. Tapi tidak didiskreditkan, dicaci maki, di apa? Itu kelompok yang lainnya. Kalau Syiah Zaidiyah, dia hanya mengutamakan Imam Ali melebihi sahabat yang lain. Itu tidak masuk perkara akidah. Tapi kalau ahli sunnah, ya ahli sunnah urutan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu yang disebut Al-Khulafa'ur Rasyidun. Dan itu sudah dihitung 30 tahun. Nabi sudah katakan Al-Khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun. Ternyata dihitung khilafahnya Sayyidina Abu Bakar sampai di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu 30 tahun jumlahnya. Di situ ada Sayyidina Hasan juga memimpin 6 bulan. Digabung dengan Imam Ali genap 40 tahun, 30 tahun. Sayyidina Ali wafat pada tahun 40 Hijriah. Ya, 40 Hijriah beliau wafat, dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam al-Khariji. Ya, dibunuh oleh kelompok Khawarij. Nah, di sini dikatakan dikeluarkan oleh Al-Askari dari Sulaim bin Qais Al-Amiri berkata, Ibnu Kawwah pernah bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ibnu Kawwah, ia mengatakan, wahai Ali, apa definisi daripada sunnah? Apa itu sunnah? Dan apa itu bid'ah? Dan apa itu al-jamaah? Dan apa itu al-furqah? Perpecahan. Al-jamaah perkumpulan, persatuan. Al-furqah perpecahan. Qala ya Ibna Kawwah, kata Nabi, kata Imam Ali, wahai Ibna Kawwah, hafizta mas'alata fafham jawaba. Ya, kamu telah hafal ini masalah, atau hafiztu, atau saya telah hafal ini masalah, fafham al-jawab, maka pahamilah jawaban ini. As-sunnah, yang dimaksud dengan as-sunnah adalah sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat itu saja, enggak panjang lebar. Artinya apa? Kita tidak boleh menyatakan satu hukum ini sunnah kecuali ada pernyataan dan ada perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Disebut di dalam kaidah ulama-ulama usul fikih, Nabi Muhammad disebut sebagai musyarri', orang yang berhak menetapkan hukum. Selain Nabi Muhammad tidak berhak menetapkan hukum. Kalau para a'imma al-mujtahidun itu mereka beristihad, bukan membuat hukum baru, bukan. Beristihad mencari hukum yang tidak ada di zaman Nabi. Kita disuruh ikut Nabi, bukan ikut zamannya Nabi.
Ya, kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad, bukan mengikuti zamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita diperintahkan mengikuti zamannya Nabi Muhammad, maka kaidah semuanya bid'ah bisa berlaku. Ini juga tidak ada sound system mic, kitab juga tidak ada, ya, jadwal kajian juga tidak ada, kipas angin tidak. Itu berarti mengikuti zaman. Tapi yang dimaksud di dalam hukum, kita disuruh mengikuti bukan zamannya Nabi, kita disuruh mengikuti nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulan wa fi'lan, ucapannya, perbuatannya, takrirnya, kita disuruh mengikuti itu. Nah, sehingga Sayyidina Ali mengatakan sunnah adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah ini di dalam penjelasan para ulama pakar bahasa, mereka mengatakan as-sunnah lugatan at-tariqah atau as-sirah. Nah, sunnah itu artinya jalan. At-tariqah atau as-sirah. Kalau definisinya tergantung ulamanya. Kalau ulama fikih definisi sunnahnya beda. Ulama akidah definisi sunnahnya juga beda. Ulama usul definisi sunnah beda. Ulama hadis definisinya juga berbeda, walaupun substansinya sama. Kalau ulama hadis definisinya terkenal tuh. Yang namanya sunnah itu secara definisi, secara terminologi itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya, perbuatannya dan ketetapannya, itu namanya sunnah. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala jelas menyatakan bahwa kita diperintahkan mengikuti sunnah Nabi, bukan mengikuti zamannya Nabi. Di surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan kepada kalian, ambillah dia. Dan apa yang Nabi larang kepada kalian, tinggalkanlah itu. Berarti yang kita disuruh ikut Nabi, bukan ikut zamannya Nabi. Wal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah, perilaku Nabi yang baik, hamidah atau ghabihah. Kalau makna luasnya yang baik ataupun yang buruk secara bahasa artinya sunnah. Tapi kalau Nabi Muhammad pasti baik, ada yang buruk. Ya, definisi bahasanya sunnah itu suatu jalan atau cara baik ataupun buruk. Itu secara bahasa. Tapi kalau ditarik maknanya sunnahnya Nabi, tidak boleh kita gunakan makna bahasa yang artinya jalan yang baik ataupun buruk. Kalau kita nisbatkan kepada sunnah Nabi, tidak ada buruk. Makna bahasa keburukan itu dihapus, yang adanya kebaikan. Sayyidah Aisyah mengatakan, bagaimana itu Nabi Muhammad? Kata sahabat, apa yang membuat kau takjub dengan Nabi Muhammad? Ia mengatakan, Nabi Muhammad semuanya menakjubkan. Dan Nabi Muhammad al-khairu kulluh, semuanya adalah kebaikan yang beliau lakukan. Nah, jadi sunnah Nabi ini kalau kita lakukan, apalagi di zaman-zaman yang orang sudah jauh dari sunnah, itu pahalanya sangat besar, sangat besar. Wa fil hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam Mu'jamnya dari sahabat Abi Hurairah. Nabi bersabda, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat rusak umatku, baginya pahala syahid. Fir riwayah mi'ah syahid, baginya pahala 100 orang syahid. Di saat sunnah dianggap hal yang aneh. Contoh sederhana, kita kalau makan isap jari, dibilang cafaruni.
Padahal itu sunnah Rasul. Karena Nabi SAW yal'aku usba'ahu ba'da akl. Nabi SAW punya kebiasaan ketika selesai makan, beliau isap jarinya. Ada sisa makanan. Medis, dunia medis membuktikan ternyata di sini ada enzim khusus. Ya, ada enzim khusus kalau kita isap, dia membantu pencernaan makanan di tubuh kita lewat jari yang kita isap. Nah itu kalau orang-orang yang tidak mengerti, ngapain habis makan isap-isap jari? Nah itu berarti sudah tanda sunnah Nabi itu sudah jadi asing. Kita amalkan sunnah itu, dapat pahala 100 orang syahid. Pakai siwak misalnya, sunnah Nabi. Mau sholat, sekarang kan jarang orang pakai siwak kalau mau sholat. Tuh, jarang. Padahal itu adalah sunnah. Saya punya kitab Sunan Abi Daud. Itu di bab awal, atau kalau tidak salah An-Nasai, Sunan An-Nasai, maaf, Sunan An-Nasai. Bab awal itu di kitab Sunan An-Nasai membahas tentang apa? Kesunahan siwak. Bab awal. Ada kutipan hadis, laula asyaqu ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Berarti sudah terasing nih sunnah Nabi, beberapa menjadi hal yang sudah jarang dilakukan. Kita hidupkan kembali sunnah itu, kita dapat pahala 100 orang syahid. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dapat cintanya Nabi Muhammad. Tuh, tentu dapat cintanya Rasul. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Siapa yang telah mencintai aku, maka kelak dia bersamaku di surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Junaid Al-Baghdadi juga mengatakan, yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 298 Hijriah, at-turuq kulluha masdudah 'alal khalqi illa man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatah wa lazima tariqatah fa inna turuqal khairati kulliha maftuha alaih. Kata beliau, semua jalan kebaikan ditutup. Semua jalan kebaikan ditutup bagi seluruh makhluk kecuali jalan yang sudah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengikuti sunnahnya, melazimi tarikatnya, jalannya, maka sesungguhnya seluruh jalan Nabi Muhammad SAW itu adalah kebaikan yang selalu terbuka. Imam Junaid mengatakan demikian. Tariquna mukhayyadun bil kitabi wa sunnah. Tarekat kami terikat dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi penting sekali nih. Hadis Nabi itu kedudukannya sangat penting. Dia jadi nomor 2 setelah Al-Quran, ya. Al-Quran, hadis atau sunnah. Ulama kebanyakan menyamakan itu hadis dan sunnah itu satu paket, sama, maknanya sama. Ada juga yang membedakan definisinya. Oleh sebab pentingnya sunnah Nabi, ada lembaga pendidikan Islam yang khusus membahas tentang sunnah Nabi secara khusus, yang pertama kali berdiri di dalam sejarah Islam pada tahun 630 Hijriah. Jadi sekolah yang khusus membahas hadis Nabi, institusi pertama dalam Islam membahas hadis Rasul, itu yang ada di Damaskus dulu. Namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dibangun oleh seorang raja bernama Malik Ashraf Muzaffaruddin dari Daulah Ayyubiyah yang ada di Suriah. Beliau yang pertama kali membangun sekolah hadis, pertama kali tahun 630 Hijriah. Dan luar biasa, beliau punya koleksi sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandalnya Rasulullah diletakkan di mihrab di sekolah tersebut.
Di samping mihrabnya itu ada sendal Nabi Muhammad di situ. Guru-guru yang mengajar di sekolah itu, walaupun sekolah ini sudah tidak eksis sampai sekarang ya, sudah tidak ada lagi sekolahnya. Beda dengan 3 sekolah Islam atau universitas Islam tertua di dunia termasuk juga, itu sampai sekarang masih eksis. Yang di Tunisia namanya Jami'atuz Zaituniyah, itu sudah didirikan tahun 120 Hijriah oleh Hasan bin Nafi' dan juga Ubaidillah bin Habhab. Di masa sahabat sudah dimulai rintis tuh, di masa namanya Uqbah bin Nafi' tahun 120 Hijriah. Sampai sekarang sekolahnya masih ada. Berapa umurnya tuh? Ribuan tahun. Jami'atuz Zaituniyah masuk di UNESCO. Termaksud apa? Peninggalan dunia. Yang kedua di Maroko namanya Jami'atul Qarawin, dibangun oleh perempuan namanya Fatimah Al-Fihriyah. Dibangun pada tahun 345 Hijriah. 345 Hijriah. Kemudian yang ketiga baru Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Itu ketiga. Yang paling tertua itu ketiga. Didirikan pada tahun di masa Salah Al-Ayyubi, dirubah ke Ahli Sunnah wal Jamaah, yang sebelumnya adalah Syiah Ismailiyah pada tahun 567 Hijriah. Resmi Al-Azhar mulai aktif mengajar dan manhajnya Ahli Sunnah wal Jamaah sampai sekarang, dari zaman itu 567 Hijriah. Nah, kalau Darul Hadis Asyrafiyah khusus hadis tapi tidak eksis sampai sekarang, sudah selesai. Guru-gurunya terkenal, yang pertama Ibnu Salah, ya, jadi guru pertama. Ia menyusun kitab Muqaddimah tentang ilmu mustalah al-hadis. Ada juga Al-Mizi yang menulis kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Ada juga terdata sebagai guru di situ Ibnu Katsir yang mengarang tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah. Dan guru lagi namanya Abu Syamah. Guru yang paling terkenal satu nih, kita pasti kenal, Imam Nawawi. Imam Nawawi guru di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, Al-Ashrafiyah, yang ngarang kitab di situ banyak. Tuh. Nah, ini sekolah hadis, dia berkembang, banyak mencetak ulama, tapi sayangnya tidak bertahan lama. Beda dengan yang 3 tadi. Nah, ini sekolah khusus bahas hadis karena hadis sangat penting. Imam Taqiyuddin As-Subki ketika datang di Darul Hadis, Taqiyuddin As-Subki juga ngajar di situ. Ia mengatakan dengan syairnya, "Fi daril hadis latifum ma'nan usalli fi jawanibiha wa awi, la'alli an amassa biharri wajhi makanan massahu ghadabun nawawi." Ya, ini Darul Hadis. Di tempat mengajarnya Imam Nawawi, di Darul Hadis ini ada makna yang tersembunyi, ada kelembutan makna. Kata Sayyid Hasan, ya, Badruddin Al-Hasani menyatakan itu maknanya latifu ma'nan, bahwa dia melihat di situ ada asar bekas cahaya yang dimana dulu adalah tempat sendalnya Nabi Muhammad di situ. Sehingga dia mengatakan ada makna yang tersembunyi di sini, ada kelembutan makna. Itu maknanya dulu di situ ada sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latifu ma'nan. Usolli fi jawani biha wa awi. Saya Taqiyuddin As-Subki, nama besar. Saya solat di setiap sisi daripada Darul Hadis tersebut. Tabarukan, ambil berkah. Usalli fi jawani biha wa awi. La'alli an amassa biharri wajhi makanan massahu ghadabun nawawi. Saya berharap pipi saya ini, wajah saya ini menempel di tempat bekas pijakan kakinya Imam Nawawi. Padahal Taqiyuddin As-Subki ulama besar, tapi dia tahu pangkat kedudukan Imam Nawawi. Imam Nawawi, berkat beliau nama kotanya terkenal. Dulu gak ada yang kenal, bahkan orang-orang yang ada di Jazirah Arab tidak mengenal kota Nawa. Terkenalnya kota Nawa karena sebab adanya Imam Nawawi. Itu An-Nawawi bukan nama, itu nama tempat lahirnya. Nisbat ke nama kota Nawa. Nawa artinya biji korma.
Ya, di dalam kitab Mu'jamul Buldan karya Syekh Yaqut Al-Hamawi mengatakan kota tersebut dinamakan biji korma karena di tempat tersebut banyak kebun kurma dan petani-petani yang mereka kerjanya adalah membudidayakan pohon korma. Selesai panen, mereka biasa duduk di pinggir jalan makan itu kurma, bijinya mereka taruh di tempat sampah penuh dengan biji korma sepanjang jalan. Dinamakanlah kota itu kota Nawa, kota biji kurma. Kalau sekarang di masa kontemporer kata Nawawi ini berubah dengan makna nuklir. Nah, nuklir bahasa Arabnya Nawawi. Iya, makanya kumbulatun nawawiyah, bom nuklir. Aslihatun nawawiyah, senjata nuklir. Kahrabiyun nawawiyun, listrik tenaga nuklir. Taqatun nawawiyatun, tenaga nuklir, kekuatan nuklir. Tapi yang kita kenal Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Majmu' Al-Asari Muhadzab, Minhajut Talibin, Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiyin, Syarah Muslim Al-Minhaj, dan masih banyak kitab beliau. Yang terakhir beliau tulis Bustanul Arifin, kitab terakhir yang beliau tulis Bustanul Arifin. Itu Imam Nawawi besar, agung, mulia. Kotanya menjadi besar karena sebab beliau. Ibnu Wardi mengatakan dalam syair, ya, lakiti khairan ya Nawa wa ukiti min alamin nawa falakat nasya biki alimun lillahi akhlasa ma nawa wa ala siwahu fadluhu fadlal hububi ala nawa. Wahai kota Nawa, kau beruntung karena di tempatmu terlahir seorang anak yang alim yang bernama Imam Nawawi. Kau dapat banyak kemuliaan, kau dijaga dari segala keburukan karena sebab adanya dia. Fanasha biki alimun lillahi akhlasa ma nawa. Ia adalah seorang ulama yang dari dahulu kalau belajar ikhlas dan mengajar juga ikhlas. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ala siwahu fadluhu fadlal hububi ala nawa, dan kemuliaannya dibandingkan dengan ulama-ulama lain bagaikan kemuliaan biji korma dengan biji-biji yang lainnya, biji yang biasa. Biji korma itu sesuatu yang mulia dengan biji yang lain, karena kurma itu nisbat kepada makanan yang disukai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna darul hadis. Ya, hadis saking penting, makanya ulama mereka buat sekolah khusus tentang hadis Nabi, membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menjadi ahli hadis dia punya kemuliaan tersendiri. Imam Khatib Al-Baghdadi menulis kitab Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan ahli hadis khusus, jadi satu kitab. Di antara kemuliaan ahli hadis itu Nabi sebut mereka sebagai khalifah-khalifah. Allahumma arham khulafai. Nabi doa, ya Allah berikan rahmat kepada khalifah-khalifahku. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya. Qalu man khulafa'uka ya Rasulullah? Siapa khalifah-khalifahmu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan qaumun ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa sunnati wa yu'allimunahan nas. Mereka adalah sekelompok kaum yang datang setelahku, meriwayatkan hadis-hadisku dan sunnahku, dan mereka ajarkan kepada manusia. Mereka itulah adalah khalifah-khalifahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dengan khalifah, perwakilan Nabi Muhammad. Adanya ulama hadis juga ilmu agama Islam terjaga. Karena jangan salah, ada satu tokoh, ini perwakilannya sebenarnya banyak, tapi ini yang terkenal namanya orang Belanda, Wensnok atau tidak salah namanya itu. Namanya Wensnok, orang Belanda turunan Yahudi, belajar hadis Nabi, pakar di bidang hadis, tapi tujuannya gak baik. Sengaja belajar ini hadis Nabi untuk melemahkan Islam, mencari kekurangan Islam lewat dia mencari tahu hadis-hadis Nabi Muhammad. Tapi Allah atur, ya. Mereka punya rencana jahat, tapi sebaik-baiknya yang membatalkan rencana jahat Allah. Justru dia
niat belajar hadis, mau mencari kelemahan daripada hadis-hadis Nabi, jadi kitab. Nah, kitab itu ternyata sampai sekarang digunakan manfaat untuk orang Islam. Nama kitabnya itu adalah Al-Mufahras, Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadil Hadis Nabawi. Diterjemahkan oleh Syekh Abdul Baqi Al-Fuad, Syekh Fuad Abdul Baq, yang menterjemahkan dari bahasa Belanda diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi kitab itu karangan orang orientalis. Ya, masuk Islam pura-pura. Kemudian kitab namanya Miftahu Kunuzi Sunnah, itu karangannya. Itu kamus mencari hadis Nabi. Padahal niat buat buku itu, tujuan pertamanya mencari kekurangan, kesalahan di dalam hadis. Ternyata Allah punya rencana lain, justru karangan itu juga punya andil di dalam ilmu hadis. Ditulis oleh orang-orang orientalis. Nah, yang bisa menjelaskan kesalahan mereka daripada orang-orang yang memang niat belajar ilmu agama Islam untuk merusak Islam dari dalam, Nabi sudah kasih tahu 1000 tahun lebih yang lalu. Di dalam kitab Al-Manhalul Latif, Nabi mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Bahwa ilmu agama ini, yahmilu mana yahfaz, ilmu agama ini senantiasa dijaga setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Dijelaskan orang-orang yang adil di sini adalah ulama-ulama ahli hadis. Adanya mereka yanfuna anhu tahrifal ghalin, menghapus ya daripada perubahan-perubahan tafsiran dan takwilan di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi oleh orang-orang ekstrim. Seperti apa? Kaum Khawarij memahami ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Divonis Sayyidina Ali juga kafir. Dibunuhlah Sayyidina Ali karena penafsiran yang ekstrim. Dibunuh oleh Ibnu Muljam Al-Khariji. Itu orang ekstrim. Kelompok kedua kata Nabi yang bisa menyelamatkan ilmu ini adalah ulama hadis ketika muncul intihalal mubtilin. Orang belajar agama Islam niatnya merusak Islam. Yang bisa jaga ini siapa? Ulama-ulama hadis. Seperti tadi itu. Ya. Yang ketiga, adanya ulama hadis takwil al-jahilin. Mereka menghilangkan takwilan-takwilan orang yang tidak berilmu. Dia menafsirkan Al-Quran seenaknya, menafsirkan hadis Nabi semaunya, sesuai seleranya, tanpa ilmu, tanpa rujukan, tanpa belajar. Ambil ayat, tafsir sendiri, ambil hadis, tafsir sendiri. Adanya ulama hadis dengan karya-karya yang mereka tulis, dia menyelamatkan pemahaman yang keliru dari takwilan-takwilan orang-orang bodoh. Itu Nabi sudah katakan 1000 tahun yang lalu. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita bahas tentang makna bid'ah, ya. Sehingga makna bid'ah itu kita bisa pahami dengan benar. Ini saya tutup, mau kasih saran, kalau kita mau tahu sejarah sunnah Nabi, mulai dari awal sampai dibukukan, dikodifikasi dan dijadikan ilmu, ada satu buku bagus sekali membahas tentang sejarah sunnah Nabi Muhammad SAW. Berjudul As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri'il Islami. Itu nama judul bukunya. Mungkin kalau sudah ada terjemahan, cari itu. Bagus itu, bahas. Kita baca buku itu sudah cukup wawasan kita tentang sejarah sunnah Nabi Muhammad dan juga kodifikasinya dan pembagian ilmunya di dalam buku tersebut. Ditulis oleh Dr. Mustafa Sibai namanya. Yang menulis namanya Dr. Mustafa As-Sibai.